一発勝負だ。Anime sepak bola Blue Lock, season yang kedua episode yang pertama, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman pertamanya, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai adegan pertarungan, atau adegan pertandingan 1 lawan 1, yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Ito Shirin dan juga Ito Shisai. Di mana pada kesempatan itu, Rin pun nampak sangat kewalahan ketika dirinya bertarung melawan Sai, karena tidak peduli apapun yang dilakukan oleh dirinya, dan juga tidak peduli sejauh apa Ito Shirin bisa berkembang. Namun faktanya di hadapan dari Ito Shisai, Rin pun hanya seorang anak kecil yang sama sekali tidak layak menjadi pemain nomor 1 di Jepang. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Sai pun langsung mengalahkan Ito Shirin, supaya dirinya bisa tersadar. Lalu setelah itu, dia pun seketika langsung pergi untuk bisa meninggalkan Ito Shirin sendirian, tepat di tengah keterpurukannya ini. Singkat cerita, setelah memperlihatkan pertarungan dari Itoshi bersaudara, maka untuk adegan yang selanjutnya, Shin pun sekarang langsung berpindah, menuju ke dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock lagi. Di mana setelah proses seleksi tahap yang sebelumnya sudah berakhir, dan juga tepat ketika semua orang sudah berkumpul di dalam ruangan ini, maka tiba-tiba saja Jinpachi Ego pun kini seketika langsung muncul, di dalam layar besar untuk menyampaikan sebuah berita terbaru kepada para pemainnya. Di mana versi singkat dari informasi tersebut kurang lebih seperti ini. Intinya, pada awalnya rencana Jinpachi Ego adalah untuk membuat proses seleksi Blue Lock terus berjalan sampai hanya menyisakan 5 orang striker saja. Namun, karena Bung Toel versi Jepang mulai meremehkannya dan menganggap bahwa Jepang tidak perlu banyak menghabiskan uang demi mengejar sebuah mimpi yang tak pasti, akhirnya ego dari seorang Jinpachi Ego pun mulai bangkit. Hingga pada akhirnya dia pun langsung merombak semua rencananya terhadap proyek Blue Lock ini. Dari yang awalnya, dia ingin menciptakan 5 orang striker terhebat di dunia saja, namun saat ini skenarionya pun sudah berubah. Yaitu Jinpachi malah ingin menciptakan satu buah tim lengkap, yang semuanya berisikan para penyerang. Mulai dari kiper, pemain bertahan, gelandang tengah, bahkan sampai para pemain cadangan, semuanya adalah penyerang. Atau sederhananya, tujuan dari Jinpachi saat ini sudah berubah. Dari yang awalnya ingin menciptakan pemain hebat, sekarang malah menjadi ingin menciptakan sebuah tim hebat yang sama sekali tidak bisa dikalahkan. Tidak hanya itu, karena pada beberapa panel selanjutnya, Jinpachi Ego pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Dengar! Dalam waktu 3 minggu lagi, kita akan mengadakan sebuah pertandingan, melawan tim nasional Jepang U20. Dengan sebuah pertaruhan besar, di mana jika kita kalah, maka Blue Lock akan langsung dibubarkan, dan kalian semua akan kembali menjalani hidup normal lagi sama seperti biasanya. Namun jika kalian bisa menang, maka secara otomatis, kalian semua akan langsung merebut posisi dari para pemain yang ada di dalam timnas Jepang saat ini. Simpelnya, siapapun tim yang kalah, maka tim tersebut akan langsung dimusnahkan. Mendengar semua ucapan dari Jinpachi Ego itu, seketika semangat dari para pemain Blue Lock kembali terbakar. Karena hanya dalam satu langkah, mimpi mereka semua untuk bisa bermain bagi timnas Jepang akan segera terwujud. Namun mereka tidak boleh senang dulu, mengingat tim sepak bola Jepang saat ini akan menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati, maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk memanggil pulang salah satu bintang muda mereka yang saat ini sedang bermain di klub Royal Madrid, yaitu Ito Shisai. Shin pun kini kembali berpindah. Setelah menjelaskan mengenai masa depan dari para pemain Blue Lock yang akan ditentukan dalam waktu 3 minggu lagi, maka saat ini, tibalah waktunya bagi Jinpachi Ego untuk bisa mengumumkan siapa sajakah ke-7 orang pemain inti yang sudah pasti akan dimainkan oleh dirinya ketika mereka bertanding melawan tim Jepang. Di mana secara singkat, inilah para pemain pilihan dari Jinpachi Ego. Yang pertama, tidak lain dan juga tidak bukan, sudah pasti Ito Shirin itu sendiri. Kemudian disusul dengan pemain peringkat nomor 2, sekaligus seorang striker yang akan mendampingin Ito Shirin pada lini penyerang tim Blue Lock 11, dia adalah Ryusei Shido. Selanjutnya peringkat nomor 3, diisi oleh Karasuta Bito. Kemudian peringkat yang nomor 4, adalah rekan setimnya sendiri, yaitu Eita Otoya. Selanjutnya untuk di posisi yang nomor 5, lagi-lagi kembali diisi oleh rekan setim dari Karasuta Bito, yaitu Yukimiya Kenyo. Sedangkan untuk pemain dengan peringkat nomor 6 dan juga nomor 7, adalah 2 orang yang sangat dikenal oleh Isagi Yoichi. Mereka adalah Meguro Bachira dan juga Seshiro Nagi.
Itulah ketujuh orang pemain inti, sekaligus 7 orang pemain terkuat yang ada di dalam kompetisi Blue Lock. Di mana mereka semua, sudah pasti akan mendapatkan posisi sebagai pemain inti, ketika tim Blue Lock bertanding menghadapi tim nasional Jepang U20. Sampai di sini, tentu saja muncul banyak sekali pertanyaan dari para pemain lain. Mengenai bagaimana dengan kondisi dari mereka yang tidak terpilih, karena untuk membuat satu tim, tentu saja Jinpachi masih memerlukan 4 orang pemain utama lagi, dan 7 orang pemain cadangan. Mendengar semua pertanyaan itu, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Baiklah, kalau begitu sekarang akan aku jelaskan bagaimana proses seleksi selanjutnya. Sederhananya, pemain dengan peringkat nomor 1 sampai dengan nomor 6, akan dibagi menjadi ke dalam 3 tim dengan rincian sebagai berikut. Tim A beranggotakan Rin dan juga Ryusei Shido. Kemudian tim B, beranggotakan Karasuta Bito dan juga Eita Otoya. Sedangkan tim C, akan beranggotakan Nagi serta Yukimiya. Nah, tugas dari ke-27 pemain lainnya, adalah untuk memilih tim mereka masing-masing, dan bertanding bersama di dalam lapangan sebanyak 1 kali. Dengan tujuan untuk membuktikan apakah mereka pantas menjadi rekan setim dari para pemain inti, yang kebetulan sekarang sudah terpilih lebih dulu. Intinya, di dalam proses seleksi ini, semua pemain, selain ke-6 orang dengan peringkat tertinggi, hanya mempunyai 1 kali kesempatan saja. Di mana jika pada akhirnya mereka gagal, serta tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang berguna bagi ke-6 orang yang sudah terpilih, maka secara otomatis, mereka pun akan langsung dikeluarkan. Dan dianggap belum mampu untuk masuk ke dalam skuad utama dari tim Blue Lock 11. Begitupun sebaliknya, di mana bagi mereka yang mampu membuktikan kehebatannya, apalagi bisa mengalahkan 6 orang pemain dengan peringkat tertinggi, maka mereka pun secara otomatis akan mendapatkan 1 buah tiket spesial untuk bisa masuk ke dalam skuad utama Blue Lock 11 demi bisa bermain melawan tim Jepang. Sedangkan untuk Bachira, dia pun ternyata diberikan tugas yang berbeda oleh seorang Jinpachi Ego. Mengingat di dalam proses seleksi ini, hanya Bachira sajalah satu-satunya orang yang harus dan wajib bermain bagi ketiga tim sekaligus, mulai dari bermain di dalam tim C, kemudian bermain di dalam tim B, sampai dengan bermain di dalam tim A. Intinya, jika pemain lain hanya melakukan proses seleksi sebanyak 1 pertandingan saja, maka Bachira justru malah bermain di dalam proses seleksi ini sebanyak lebih dari 3 kali. Kurang lebih, jumlah pertandingan dari Bachira akan sama dengan jumlah pertandingan dari para pemain yang sekarang berada di dalam peringkat 6 besar. Hal itu dibuat oleh Jinpachi dengan 1 buah tujuan sederhana, yaitu untuk bisa memancing keluar monster yang ada di dalam diri Bachira, supaya Bachira bisa berkembang dengan menggunakan permainan indahnya di dalam lapangan. Intinya, Bachira tidak boleh berpasangan dengan 1 orang saja. Jadi, dia diminta bermain bersama dengan para pemain lain, supaya Bachira bisa terbiasa. Setidaknya, itulah tujuan dari Bachira ikut proses seleksi ini di dalam manganya, tapi karena cerita dari versi animenya sekarang berbeda, dan juga karena jalan ceritanya sekarang dipercepat, maka Bachira hanya akan bermain di dalam 2 tim saja, yaitu tim A dan juga tim B saja. Scene pun kini berpindah. Setelah pertemuan sebelumnya dibubarkan, semua pemain pun akhirnya dipersilahkan untuk kembali ke ruangan mereka masing-masing. Di mana pada momen ini, kegelisahan dan juga kegalauan mulai terlihat dari raut wajah mereka. Karena untuk memilih rekan setim yang bisa diajak kerja sama bukanlah sebuah persoalan yang mudah. Bahkan Isagi sendiri pun dihadapkan dengan 2 buah pilihan sulit. Pertama, jika Isagi ingin bisa lolos dengan mudah, maka sudah pasti Isagi harus memilih tim C, karena faktanya di sana ada Nagi, yang akan kembali membantunya untuk dapat mencetak gol. Namun jika Isagi ingin sebuah tantangan, dan dia pun ingin meningkatkan kemampuannya dengan cepat, maka tim yang harus dipilih oleh Isagi adalah tim A, di mana pada tim itu, terdapat 2 orang striker paling egois, sekaligus striker yang sulit sekali diajak bekerja sama, yaitu Ryusei Shido dan juga Ito Shirin. Karena ketika kedua orang itu disatukan di dalam satu tim, maka yang akan terjadi hanyalah persaingan antara Rin dan Ryusei Shido saja, tanpa mau memikirkan semua anggota tim lainnya yang akan bermain bersama mereka di dalam proses seleksi. Nah menariknya, tepat di tengah kegelisahan ini, maka tiba-tiba saja, Baru pun langsung muncul di sampingnya, dan di saat yang bersamaan dia pun langsung berkata seperti ini kepada Isagi. Isagi, apa kau tidak merasa aneh? Bagaimana bisa kau tidak masuk ke dalam peringkat 7 besar? Padahal menurutku, kemampuan yang kau miliki saat ini sudah ada di level yang sama dengan Ito Shirin. Jadi harusnya kau mampu berada di posisi nomor 2,
atau paling tidak di posisi nomor 3. Tentu saja semua hal itu malah menjadi membuatku merasa sangat kesal. Karena faktanya, kau adalah orang yang saat ini aku kagumi, sekaligus orang yang aku incar untuk bisa aku kalahkan. Namun jika kau saja tidak mampu mendapatkan peringkat tertinggi di dalam kompetisi ini, maka berarti levelku pun masih jauh berada di bawah kalian. Jadi, aku harap kau tidak gugur pada proses seleksi ini, karena hanya aku sajalah orang yang boleh mengalahkanmu secara langsung di dalam lapangan. Nah, setelah mendengar semua perkataan barusan, Isagi pun akhirnya berhasil membulatkan tekadnya, dan dia pun sekarang berhasil menemukan semua jawabannya. Singkat cerita, setelah 24 jam berlalu, maka kini waktu untuk pengumuman pun sudah tiba. Di mana pada momen ini, Jinpachi pun mulai menampilkan daftar semua pemain yang sudah memilih tim mereka masing-masing di dalam layar besar ini. Di mana secara garis besar, Isagi akhirnya memilih untuk bersaing melawan Itoshirin dan juga Ryuse Shido di dalam tim A. Sedangkan, Chigiri memilih bermain bersama Karasuta Bito serta Eta Otoya di dalam tim B. Dan Mikage Reo memilih untuk bermain bersama dengan Nagi, tepat di dalam tim C. Tentu saja untuk selebihnya bisa kalian lihat sendiri saja di layar ini. Hingga tepat setelah mereka sudah selesai menentukan dan memilih tim mereka masing-masing. Maka pada kesempatan yang sama itu, kini tibalah saatnya waktu pertandingan yang pertama langsung dimulai. Sementara itu, kejadian yang sangat berbeda, sekarang justru malah bisa kita lihat, dari sudut pandang Bung Toel. Mengingat pada kesempatan ini, pembenci nomor 1 pelatih Jinpachi, akhirnya langsung berkata kepada pelatih bawaannya dari liga lokal, bahwa, jika dirinya bisa menang melawan Jinpachi dan juga tim Blue Lock, maka tidak akan ada orang asing lagi, yang berani untuk mempertanyakan keputusannya. Bahkan pada gambar ini, Toel pun juga langsung berkata, bahwa tidak boleh ada orang asing, yang menggantikan para pemain mereka, dan juga tidak boleh ada orang asing, yang dapat mengatur dan melatih kondisi dari timnas Jepang. Oleh karena itu, dia pun akhirnya langsung menginjak gambar dan juga dokumen para pemain Blue Lock sambil terus terlihat marah-marah kepada Jinpachi. Menariknya, sesaat sebelum anime episode 1 ini berakhir, maka pada gambar terakhirnya, kita pun akhirnya sekarang langsung diperlihatkan tentang kemunculan dari kapten timnas Jepang, sekaligus pemain bertahan terkuat di seluruh Jepang, yaitu Oliver Aiko.